adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi ya untuk ibadah online di hari Minggu ini. Nah adik-adik, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah ya, kita mau buka untuk lagu pujian kita hari ini, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas dunia. Kita ulang sekali lagi ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Nah adik-adik, kita kan sudah datang nih ke hadirat Tuhan. Sekarang kita pasti sering ya merasakan ragu-ragu, takut, khawatir. Tapi Tuhan berfirman bahwa Tuhan selalu beserta. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan lagi satu lagu tema kita, yaitu lagu El Shaddai. Tak
sebelum kita mendengarkan firman, kita mau bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau memuji muliakan Tuhan, kita mau persiapkan diri kita mau berjalan dengan juru selamat kita. Siapa? Ya, Yesus. Kita menyanyikan lagi satu lagu pujian sebelum firman, yaitu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah anak pada minggu hari ini. Adik-adik, hari ini kita sama-sama akan belajar tentang Salomo yang memohon hikmat. Bacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memimpin dan menyertai kami sepanjang 1 minggu yang boleh kami lewati. Bapa, kembali kami berkumpul di sini, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati hati dan pikiran kami ya Bapa, berikan kami hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berikan kami pikiran yang terbuka untuk boleh dibarui dan diubahkan oleh firman-Mu. Kau juga menyertai hamba-Mu ya Bapa, bila hamba-Mu bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Inilah kami ya Bapa, persiapkan kami untuk boleh dibarui dan diubahkan oleh firman-Mu. Amin. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau.
Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Adik-adik, siapa yang pernah menonton film Aladin? Dalam film Aladin diceritakan hubungan atau relasi antara seorang jin dengan Aladin, seorang pemain akrobat jalanan. Aladin ini mempunyai suatu cita-cita. Dia sangat ingin mendapatkan cinta sang putri karena dia jatuh hati. Dia jatuh cinta begitu besarnya kepada sang putri. Jin ini menolong Aladin untuk mendapatkan cinta sang putri dengan cara dia mengubah image Aladin dari seorang pemain akrobat jalanan menjadi seolah-olah menjadi seperti seorang pangeran. Bahkan dia membangunkan sebuah istana untuk Aladin. Sehingga ketika orang bertemu dengan Aladin, orang berpikir bahwa Aladin adalah seorang pangeran, adalah seorang raja. Dan pada akhirnya dia berhasil bertemu dengan sang putri dan dia berhasil membuat putri raja jatuh cinta kepadanya. Dan pada akhir cerita, kalau kita pernah menonton film ini, bahwa adalah Aladin berhasil mendapatkan cinta sang putri. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Salomo. Sedikit mirip tapi agak sangat berbeda. Ketika Aladin bertemu dengan jin yang hanya adalah sebuah ilustrasi cerita, kali ini Salomo bertemu dengan Tuhan yang adalah nyata, Allah yang menyertai dan memberkati. Adik-adik, menjadi seorang raja itu bukanlah tanggung jawab yang ringan.
Itu ada tanggung jawab yang sangat besar karena Salomo harus memimpin sebuah bangsa yang besar dengan berbagai persoalan, dengan berbagai permasalahan. Nah, tidak seperti saat ini bahwa ketika menjadi presiden itu banyak yang membantu, punya banyak menteri, punya banyak sekretariat presiden dan segala yang membantu presiden. Ketika itu Raja Salomo menjadi raja, sebagian besar tanggung jawab, sebagian besar keputusan itu ada di tangan dia. Tidak banyak orang yang menolong dia. Sehingga menjadi seorang raja itu membutuhkan hikmat, membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan pengetahuan yang baik. Meskipun ketika Salomo menjadi raja, bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang besar dan kokoh, tetapi tetap untuk menjadi seorang raja, Raja Salomo perlu hikmat, perlu kebijaksanaan, perlu tuntunan. Nah, satu hal yang diwariskan oleh ayahnya adalah bahwa tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah bersandar pada Tuhan. Dalam rangka itu, Raja Salomo pergi ke Gibeon. Gibeon itu adalah dataran tinggi sekitar 11 km utara Yerusalem. Gibeon ini adalah kemah pertemuan Allah yang dibangun oleh Musa. Kesanalah Raja Salomo pergi untuk memberikan persembahan. Dalam bacaan kita boleh mempelajari setelah memberikan persembahan, rupanya Raja Salomo tidak langsung pulang. Dia bermalam di Gibeon. Ketika dia sedang beristirahat, Tuhan datang dalam mimpi kepada Raja Salomo. Satu catatan buat kita bahwa di masa era perjanjian lama, Allah masih datang secara langsung kepada orang-orang yang ingin dia jumpai. Baik itu seorang raja, seorang nabi, atau seorang imam, atau bahkan orang biasa yang mau dia pakai untuk menyatakan atau menyampaikan sesuatu yang ingin dia katakan kepada bangsa Israel, atau kepada seorang raja, atau kepada siapapun, untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin Tuhan kerjakan untuk mereka. Nah, pada zaman perjanjian lama itu Allah menjadi lazim bahwa Allah datang menjumpai orang-orang yang dipilihnya. Nah, dalam mimpinya Allah itu bertanya kepada Raja Salomo, apa yang hendak engkau inginkan aku perbuat untukmu. Nah, kenapa Allah harus datang kepada Raja Salomo? Ternyata Allah itu peduli kepada Raja Salomo. Allah tahu meskipun Salomo sudah menjadi raja atas suatu bangsa yang besar, tapi Salomo memiliki ketakutan. Salomo memiliki kekhawatiran bagaimana dia bisa memimpin bangsa yang begitu besar. Sedangkan dia masih sangat muda, masih tidak punya pengalaman, tidak punya keahlian, tidak punya kehebatan. Dia masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ayahnya, Raja Daud. Nah, Allah peduli terhadap kekhawatiran, terhadap ketakutan Raja Salomo. Itulah kenapa Allah datang menjumpai Raja Salomo untuk meminta Raja Salomo menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Adik-adik, ternyata ketika itu Raja Salomo tidak memintakan bahwa, oh Tuhan berkatilah aku untuk menjadi raja yang besar, raja yang kaya, raja yang punya banyak pasukan, raja yang terkenal, raja yang hebat. Tidak. Apa yang diminta oleh Salomo, adik-adik? Ternyata Salomo meminta hikmat untuk mampu mempertimbangkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang jahat. Nah, adik-adik, kenapa Raja Salomo harus meminta hikmat untuk mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat? Bukankah setiap orang mempunyai keahlian itu? Ternyata adik-adik, ketika zaman itu seorang raja juga bertindak sebagai seorang hakim. Karena hakim-hakim yang ada pada zaman itu
seperti kita ketahui, seperti bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, imam-imam juga melakukan apa yang ingin mereka kerjakan, apa yang mereka pandang baik, apa yang mereka ingin kerjakan, sehingga fungsi imam-imam itu, fungsi hakim-hakim itu tidak lagi berfungsi, sehingga semua keputusan itu menjadi tanggung jawab si raja. Oleh karena itulah kenapa Salomo meminta hikmat untuk mampu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, sehingga dalam setiap keputusan yang diambilnya atau dalam setiap perkara yang diputuskannya, dia mampu mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban yang terbaik, tidak hanya berdasarkan apa yang dia pikirkan atau apa yang dia inginkan. Itulah kenapa Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan yang memampukan dia untuk bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, adik-adik, Tuhan sangat berkenan terhadap permintaan Raja Salomo. Kenapa? Karena ternyata Raja Salomo tidak meminta sesuatu untuk kepentingan dirinya, tidak meminta sesuatu untuk keuntungan dirinya, untuk kemasyhuran dirinya, supaya dia menjadi lebih baik. Adik-adik, coba adik-adik refleksi ke belakang atau mengingat-ingat. Pernahkah adik-adik ditanya oleh papa atau mama, kalian mau apa? Apa kira-kira yang kalian minta? Atau ketika tiba-tiba saat ini nih, papa dan mama tanya, kalian mau apa? Minta apa saja, papa dan mama pasti kabulkan. Kira-kira apa yang kalian minta? Mungkin yang akan kita minta adalah handphone baru, laptop baru, atau bahkan online game yang terbaru. Sesuatu yang membuat kita lebih bahagia, kita lebih happy, atau bahkan membuat kita lebih dilihat oleh teman kita karena kita punya sesuatu yang lebih tren, sesuatu yang lebih istilahnya now. Jadi kelihatannya sangat keren. Kita meminta sesuatu yang untuk mencukupkan, untuk memenuhi keinginan atau keegoisan kita, memenuhi kebutuhan kita. Kita kadang-kadang lupa untuk meminta sesuatu yang membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dipakai oleh Tuhan. Untuk dipakai Tuhan meskipun usia kita muda untuk mewujudkan maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, kita perlu belajar dari Salomo. Ketika Salomo diberi kesempatan untuk meminta sesuatu, Raja Salomo itu tidak meminta sesuatu hanya untuk dirinya, tapi dia meminta sesuatu yang bisa menolong dia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi bangsa Israel dalam bagaimana Raja Salomo memimpin bangsa Israel, dalam bagaimana Raja Salomo menjadi hakim bagi setiap perkara, setiap persoalan yang terjadi di dalam bangsa Israel. Kita juga boleh belajar hari ini bagaimana kita boleh meminta Tuhan memberkati kita, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak menjadi orang yang hanya memikirkan diri kita, memikirkan bagaimana aku bisa jauh lebih nyaman, bagaimana aku bisa jauh lebih keren, aku bisa jauh lebih hebat, tetapi kita tidak pernah memikirkan orang lain. Kita sibuk dengan aku dan aku. Bagaimana kita hari ini belajar untuk kita boleh berpikir bahwa aku boleh menjadi berkat buat orang lain. Apa yang aku miliki bisa aku pakai untuk menolong orang lain. Apa yang aku dapatkan itu bisa aku pakai untuk menjangkau orang lain, untuk memberkati orang lain, menolong orang lain. Bagaimana kita boleh hidup tidak hanya dengan aku, tetapi kita boleh hidup dengan bagaimana kami bisa hidup. Kami menjadi berkat, kami boleh sama-sama bertumbuh, kami boleh sama-sama menjadi jauh lebih baik. Dan satu hal yang boleh kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan itu peduli dalam setiap persoalan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan, angan-angan dan cita-cita kita.
Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, bukan sesuai dengan maksud dan rencana kita. Tapi Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan selalu ada dan memperdulikan kita. Marilah kita belajar seperti Salomo, kita selalu meminta Tuhan memberikan kita hikmat, bagaimana kita bisa dipakai lebih dan lebih untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang egois, kehidupan yang hanya menjadikan diri kita sebagai sentral, tapi kita menjadikan orang lain juga menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, selamat menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ketika hari ini kami belajar dari Raja Salomo. Bagaimana Raja Salomo di usia yang muda membuat keputusan yang baik, yaitu meminta Engkau memberkati dia dengan hikmat dan kebijaksanaan yang memampukan dia untuk membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Mampukan pun kami untuk selalu meminta hikmat yang asalnya daripadamu dalam setiap gerak langkah kaki kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak menjadikan aku sebagai sentral dari kehidupan kami, tapi kami selalu menjadikan Engkau sebagai sentral dari kehidupan kami. Kami selalu meminta Engkau memberikan kami hikmat bagaimana kami boleh dipakai dalam usia muda kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi saluran damai bagi orang lain. Kau mau pakai kami Bapa di usia muda kami untuk selalu bersaksi, berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk studi kami, berkati studi kami ya Bapa. Di tengah-tengah berbagai persoalan ketika kami harus belajar dari rumah, kami harus lebih aktif lagi belajar, kami harus lebih sungguh-sungguh lagi belajar ya Bapa. Berikan kami kesungguhan, berikan kami konsentrasi ya Bapa. Ketika kami harus belajar sendiri, kami benar-benar memanfaatkan waktu dengan belajar, bukan bermain-main ya Bapa. Kau juga memberkati kesehatan kami, juga kesehatan orang tua kami dan keluarga kami ya Bapa. Kau mau jauhkan kami dari segala sakit penyakit, secara khusus ketika kami boleh hidup di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa. Berikan kami imun sistem yang baik, ajarkan kami untuk juga bertanggung jawab atas kehidupan kami, kehidupan orang lain, sehingga kami boleh hidup dalam kepatuhan ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk orang tua kami, berkati orang tua kami dalam segala persoalan, dalam setiap beban yang mereka boleh rasakan saat ini ya Bapa, secara khusus secara finansial. Kau menolong orang tua kami bagaimana mereka boleh bersandar kepadamu, dan mereka boleh meyakini bahwa sebagaimana Allah peduli terhadap ketakutan dan kegetiran Raja Salomo, Allah yang sama juga akan peduli atas ketakutan dan kegetiran orang tua kami. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, berkati gereja-gerejamu secara khusus GKI Denpasar. Kau berkati biarlah GKI Denpasar boleh menjadi rumah bagi setiap orang yang memerlukan pendampingan, memerlukan pertolongan, memerlukan sahabat, memerlukan teman, memerlukan pertolongan. Biarlah gerejamu ini Bapak boleh mempunyai kepedulian ya Bapak, mempunyai hati untuk menjangkau. Kau memberkati mulai dari Kak Yoel, Kak Maureen, dan para majelis serta pengurus komisi ya Bapak, untuk boleh mereka Engkau pakai lebih dan lebih lagi. Kau memberkati bangsa ini Bapak, Kau menolong para pemimpin, mulai dari presiden sampai dengan yang paling bawah, bagaimana mereka boleh menerapkan kebijaksanaan yang terbaik dengan hikmat yang asalnya daripadamu, sehingga pada waktu yang Kau tetapkan pandemi ini boleh berakhir ya Bapak. Kami boleh menyelesaikan penyebaran virus corona ini ya Bapak, dan kami boleh hidup dalam new normal ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami yang kami laksanakan putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, tibalah kita di penghujung untuk ibadah online hari ini ya. Sudah terberkati ya semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kak Eci. Ya, apa kabar nih? Baik, Kak Dina. Baik dong. Adik-adik di rumah pasti baik-baik. Iya, semoga semua kita sehat. Nah, kita mau ngapain, Kak? Nggak tahu, Kak. Ya, kok nggak tahu? Kalau ada kita berdua biasanya main game. Enggak. Kalau ada kita berdua kita mau pengumuman. Iya, benar, pengumuman. Nah, pengumuman kali ini kita akan mengadakan kebaktian live streaming. Untuk bulan ini, bulan September, kita akan adakan tanggal 20 September 2020. Ingat ya, 20 September 2020. Nah, ibadah ini juga dilakukan 2 kali. 2 kelas ya, Kak ya? Iya. Dan 2 kali kelasnya. Iya. Kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil bakal dilakuin di jam 9 sampai jam 10 pagi. Terus dilanjutkan dengan kelas besar di jam setengah 11 sampai setengah 12. Ya, untuk kelas kecil nanti diikuti oleh adik-adik kelas Batita, Balita, Sedang. Catat ya, kelas kecil adik-adik kelas Batita, Balita, Sedang. Kemudian untuk kelas besar dan kelas remaja, Kak. ya. Jadi adik-adik selain mengingat-ingat jadwal tadi, kita juga harus ingat untuk menyiapkan Alkitab, alat tulis, dan Kuota. Jadi waktu bulan Agustus kita mengadakan live streaming untuk merayakan HUT Hari Anak Nasional, Kak. Juli. Oh ya, Juli. Bulan Agustus kita merayakan HUT kemerdekaan. Bulan September kita mau merayakan Bulan Keluarga GKI Denpasar. Iya. Jadi karena kita merayakan bulan keluarga GKI Denpasar, maka kebaktiannya adik-adik harus ditemenin dengan keluarga. Oh iya, bener juga. Iya, keluarga tuh siapa aja, Kak? Bisa papa, bisa mama, bisa kakak, bisa adik, Oma? oma, opa. Semuanya tuh boleh yang di rumah. Oh, yang di rumah ya, keluarga di rumah harus menemani. Karena
kita mau kebaktian bersama dengan keluarga. Tetangga boleh nggak, Kak? Jangan, kan bukan keluarga. Tetangga juga keluarga. Iya, tapi kan bukan keluarga dekat kita kan. Keluarga inti kita ajak dulu untuk berbakti bersama. Asik banget. Yes. Untuk pendaftaran adik-adik bisa hubungin di nomor Nomor di bawah ini ya. Dan kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas, bisa tanya di nomor. Iya, mau tanya-tanya di nomor ini juga. Selain di nomor ini, adik-adik juga bisa cari info di sosial media Komisi Anak GKI Denpasar. Di Instagram ya Kak ya. Instagram. Ya. Itu sekian pengumuman dari kami. Jangan lupa kita ketemu di tanggal 20 September. Dadah.